Baik, hari ini kita lanjutkan dengan kuliah hak asasi manusia dan hukum humaniter. Pada pertemuan kedua itu kita membahas sumber hukum hak asasi manusia internasional. Kita sampai di asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara yang beradab. Hari ini kita masuk ke jurisprudensi. Ya. Jurisprudensi ini juga merupakan salah satu sumber hak asasi manusia internasional. Ya, hukum hak asasi manusia internasional. Apa yang dimaksud dengan jurisprudensi? Ya. Jurisprudensi adalah kumpulan keputusan pengadilan. Ya. Jurisprudensi adalah kumpulan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah disusun secara sistematis serta memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan pengadilan. Itu dimaksud jurisprudensi. Ya. Jadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang sudah disusun secara sistematis, ya, memberikan suatu kesimpulan tentang adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan pengadilan. Nah, jurisprudensi merupakan sumber hukum hak asasi manusia internasional yang sering disebut dengan law determinant process. Apa artinya law determinant process, ya, atau mengapa jurisprudensi disebut dengan law determinant process, ya? Karena substansi dari jurisprudensi ini merupakan hasil verifikasi atau penerapan dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Karenanya jurisprudensi disebut sebagai law determinant process karena substansi jurisprudensi itu adalah hasil verifikasi atau hasil penerapan sumber hukum internasional lain, yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang diakui oleh negara-negara yang beradab. Nah, karena perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas hukum umum diakui oleh negara-negara beradab, memang bersama de jurisprudensi sama-sama dikategorikan sebagai sumber hukum hak asasi manusia internasional. Tetapi memiliki perbedaan dari segi substansi dan kekuatan. Jurisprudensi disebut dengan law determinant process. Sehingga kalau dibandingkan antara perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, asas hukum umum, dan jurisprudensi punya kesamaan, yaitu sama-sama merupakan sumber hukum hak asasi manusia internasional. Tetapi memiliki perbedaan dari segi substansi dan kekuatan mengikat. Nah, perbedaan dari segi substansi, ya, adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang diakui oleh negara-negara yang beradab adalah sumber hukum yang dapat menciptakan kaidah hukum. Dapat menciptakan kaidah hukum atau disebut sumber hukum law grading process. Sedangkan jurisprudensi substansinya itu merupakan hasil verifikasi dari ketiga sumber hukum internasional tersebut, sehingga kemudian disebut dengan law determinant process. Hasil penerapan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan perjanjian dan asas hukum umum
itu dapat menciptakan jurisprudensi karena ketika diterapkan melahirkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karenanya kemudian putusan pengadilan disebut dengan law determinant process, sedangkan dari substansinya perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas hukum umum ini disebut dengan law creating process. Ya, karena dia ketiga sumber hukum internasional ini dapat menciptakan hukum. Kemudian dari segi kekuatan mengikat, ya, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab memiliki kekuatan mengikat secara umum. Dapat memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat internasional secara umum. Sedangkan jurisprudensi itu hanya memiliki kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersengketa. Jurisprudensi akan menjadi suatu norma hukum ketika diterapkan berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Tetapi jurisprudensi itu sendiri dia hanya punya kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersengketa, para pihak yang ada di dalam putusan pengadilan tersebut. Nah, jurisprudensi peradilan internasional sebagai sumber hukum hak asasi manusia internasional itu ada beberapa, ya, antara lain yang pertama adalah pengadilan Nuremberg. Ya, pengadilan Nuremberg ini dibentuk berdasarkan Piagam London oleh Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat pada tanggal 8 Agustus 1945 dengan tujuan untuk mengadili para penjahat perang dan hak asasi manusia Nazi Jerman. Ini pengadilan ini dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II. Ya. Yurisdiksi atau kompetensi dari pengadilan Nuremberg adalah memeriksa dan mengadili 3 jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi dari 3 kejahatan ini terlihat bahwa pengadilan Nuremberg itu dapat mengadili kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional, yaitu kejahatan perdamaian dan kejahatan perang, dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu kejahatan kemanusiaan. Ya, ada 3, ya, ada 3 yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan ini. Nah, prinsip hukum yang diterapkan untuk mengadili pelaku adalah prinsip tanggung jawab individu. Prinsip ini bahwa menyatakan bahwa individu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh berlindung di balik negara. Tidak boleh menggunakan alasan bahwa itu adalah perintah dari negara. Dia harus bertanggung jawab secara individu. Individu yang dimaksud bisa kepala negara, kepala pemerintahan yang dapat mempengaruhi atau memerintahkan terjadinya kejahatan itu, atau tidak dapat menanggulangi kejahatan itu. Kemudian juga menerapkan asas retroaktif. Asas retroaktif itu pengadilan ini menerapkan ketentuan yang berlaku surut, mengadili para penjahat Perang Dunia II, padahal pengadilan ini dibentuk setelah Perang Dunia II. Jadi ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan berlaku surut ke belakang, menerapkan asas retroaktif. Kenapa ini dibenarkan? Karena ini menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, penerapan asas retroaktif dapat dibenarkan. Ya. Pengadilan ini sudah menjatuhkan hukuman kepada 24 pelaku. Dan kemudian melalui pengadilan ini dapat diketahui kejahatan-kejahatan mana saja yang termasuk
pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan pelanggaran apa saja yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Ya, kejahatan agresi atau perdamaian dan kejahatan perang termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional, sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah pelanggaran HAM. Kemudian pengadilan Tokyo. Ya. Pengadilan Tokyo nama resminya adalah International Military Tribunal for the Far East. Ya. Pengadilan Militer Internasional tentang Timur Jauh, ya, yang dibentuk berdasarkan deklarasi Komandan Pasukan Sekutu di Timur Jauh bernama Jenderal Douglas MacArthur. Sedangkan piagam yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili pelaku mengacu pada piagam Nuremberg. Jadi pengadilan Tokyo untuk mengadili para penjahat perang dan hak asasi manusia Jepang itu mengacu kepada piagam Nuremberg. Yurisdiksi dan kompetensinya juga sama dengan yurisdiksi dari pengadilan Nuremberg, yaitu kejahatan terhadap perdamaian dan kejahatan perang, termasuk pelanggaran hukum humaniter dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Prinsip hukum yang diterapkan juga sama, tanggung jawab individu dan prinsip retroaktif. Nah, kemudian ada satu putusan lagi, putusan Mahkamah Internasional, International Court of Justice atau ICJ dalam S Timor Case 30 Juni 1995. Ya. Sengketa ini berawal dari gugatan terhadap Australia ke ICJ oleh Portugal sehubungan dengan pembentukan Perjanjian Celah Timur oleh Australia dan Indonesia pada tahun 1989. Menurut Portugal bahwa pembentukan Perjanjian Celah Timur oleh Australia dan Indonesia sebagai kawasan yang terletak di antara Timur Timur dan Australia Utara telah melanggar prinsip hak menentukan nasib sendiri rakyat Timur Timur dan hak Portugal sebagai administrative power atas Timur Timur. Sebaliknya, menurut Australia, Mahkamah Internasional atau ICJ tidak memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan putusan mengenai hak-hak Indonesia tanpa persetujuan Indonesia. Kemudian ICJ, Mahkamah Internasional menjatuhkan putusan menolak gugatan Portugal dengan mengakui wilayah Timur Timur, ya, menolak tetapi mengakui wilayah Timur Timur merupakan daerah tidak berpemerintahan sendiri dan rakyatnya memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi sumber hukum yang diperoleh dari putusan Mahkamah Internasional ini adalah tentang pentingnya penerapan asas prinsip hak menentukan nasib sendiri. Rights of self-determination, ya, itu yang diperoleh dari putusan Mahkamah Internasional. Kemudian doktrin, ya, doktrin juga sebagai sumber hukum HAM internasional. Doktrin itu apa? Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tambahan dari hak asasi manusia internasional. Ya. Berbeda dengan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas hukum umum, beserta jurisprudensi, doktrin ini tidak memiliki kekuatan mengikat. Pendapat sarjana itu tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi dapat menjadi tempat untuk mencari dan menemukan sumber hukum HAM. Terutama jika perjanjian internasionalnya tidak lengkap, hukum kebiasaan internasional itu tidak lengkap, asas hukum umum juga tidak lengkap,
itu dapat dilengkapi melalui pendapat para sarjana, ya, dapat dilengkapi melalui pendapat para sarjana. Jadi itu doktrin juga adalah sumber hukum hak asasi manusia internasional. Nah, tentang materi sumber hukum hak asasi manusia internasional sudah selesai. Kita masuk ke Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Jadi Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Sipil, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 ini merupakan sumber hukum utama dari hak asasi manusia. Karena itu ketiga perjanjian ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM, ya, Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, saya singkat DUHAM. Ini dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, ya. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Terdiri dari 30 artikel, 30 pasal yang pada dasarnya mengumandangkan seruan, ya, agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif, ya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi. Nah, dideklarasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB ini telah membawa perubahan terhadap jenis-jenis hak asasi manusia. Yakni pada awalnya jenis hak asasi manusia yang diakui itu hanyalah hak hidup, hak kebebasan dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak hidup, hak kebebasan dan hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Tetapi setelah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu terdapat 28 hak asasi dan 2 kewajiban asasi. 2 kewajiban asasi dimaksud adalah kewajiban pengembangan HAM oleh setiap orang, ya. Kewajiban pengembangan HAM oleh setiap orang dan kewajiban tidak merusak hak-hak yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi dampak dari dinyatakannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah membawa perubahan terhadap jenis hak asasi manusia. Jenis hak asasi manusia yang awalnya itu hanya diakui hak hidup, hak kebebasan dan hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Kemudian setelah dinyatakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ada 28 hak asasi dan 2 kewajiban asasi. 2 kewajiban asasi dimaksud adalah kewajiban pengembangan HAM oleh setiap orang dan kewajiban tidak merusak hak-hak yang dilindungi oleh Declaration of Human Rights. Nah, 28 hak asasi yang diterapkan dalam Declaration of Human Rights itu diklasifikasikan menjadi 5 hak, ya. Jadi nanti tugas mahasiswa itu mencari hak mana saja yang masuk di dalam klasifikasi 5 hak ini. Yang pertama adalah hak politik, ya. Jadi 28 hak asasi yang dimuat di dalam Declaration of Human Rights tahun 1948 dapat diklasifikasikan menjadi 5 hak asasi, yaitu hak politik. Yang pertama, hak politik itu adalah hak untuk berpartisipasi, ya. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam penetapan atau administrasi pemerintahan, atau hak untuk menduduki suatu jabatan publik.
Sekali lagi, hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam penetapan atau administrasi pemerintahan, atau hak untuk menduduki suatu jabatan politik. Itu hak politik. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah hak sipil. Ya, hak sipil. Hak sipil adalah hak individu, ya, berupa kebebasan pribadi yang dijamin oleh undang-undang. Ya, hak sipil adalah hak individu berupa kebebasan pribadi yang dilindungi oleh undang-undang, yang meliputi proses hukum dan perlindungan di hadapan hukum. Itu hak sipil. Kemudian klasifikasi hak yang ketiga adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang bersifat jasmani. Ya. Hak ekonomi adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang bersifat jasmani. Kemudian hak budaya. Kalau hak ekonomi itu hak yang berkaitan kebutuhan dasar manusia yang bersifat jasmani, kalau hak budaya adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan rohani manusia. Itu hak budaya. Dan terakhir adalah yang kelima adalah hak sosial. Adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan sosial atau kemasyarakatan. Jadi 28 hak asasi ini diklasifikasikan menjadi 5 hak. Hak mana saja yang merupakan hak politik, hak mana sajakah yang menjadi hak sipil, hak mana saja yang menjadi hak ekonomi, hak mana saja yang menjadi hak budaya, hak mana saja menjadi hak sosial, menjadi tugas mahasiswa untuk membaca Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kemudian mencantumkan. Hak politik mencakup hak 1, 2, 3, 4, hak sipil menyangkut hak 1, 2, 3, 4, itu menjadi tugas mahasiswa untuk menganalisis dari Declaration of Human Rights. Itu tugas 1. Kemudian yang berikut kita lihat Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966. Ya. Substansi atau materi dari Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 ini mencakup pertama, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 itu memuat prinsip pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 atau disebut dengan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 itu memuat yang pertama adalah tentang prinsip pengembangan dan perlindungan HAM. Prinsip pengembangan dan perlindungan HAM itu tidak lain, yang pertama prinsip hak menentukan nasib sendiri. Ya. Prinsip hak menentukan nasib sendiri yang merupakan prinsip pengembangan dan perlindungan HAM itu adalah sebagai dasar bagi setiap bangsa untuk secara bebas menentukan status politik dan bebas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Ya. Jadi salah satu prinsip pengembangan dan perlindungan HAM di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 adalah prinsip hak menentukan nasib sendiri. Ya. Ini sebagai dasar bagi negara-negara untuk menentukan status politiknya secara bebas dan juga secara bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Kemudian kebebasan setiap bangsa untuk mengatur segala kekayaan dan sumber alam mereka tanpa mengurangi kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional. Jadi dalam kegiatan ekonomi mengandung prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional.
Kemudian tanggung jawab negara-negara peserta bagi pemerintah wilayah-wilayah tidak berpemerintahan sendiri dan perwalian untuk penentuan nasib sendiri. Jadi negara-negara pihak di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan prinsip penentuan nasib sendiri bagi wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau wilayah-wilayah yang masih berada di dalam jajahan, untuk supaya bisa menentukan nasibnya sendiri. Ini prinsip pengembangan HAM dari apa yang disebut dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, yang dimuat di dalam substansi dari Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah jaminan dan penghormatan oleh negara pihak Kovenan. Jadi negara pihak Kovenan harus memberikan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu maksudnya, ya. Kewajiban dari negara pihak dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimuat dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ini melalui tindakan, beberapa tindakan. Jaminan dan penghormatan HAM oleh negara peserta atau negara pihak Kovenan itu melalui beberapa tindakan. Yang pertama adalah tindakan legislatif. Jadi negara yang menjadi pihak dari Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah melakukan tindakan legislatif berupa membuat atau menetapkan peraturan perundangan nasional untuk memperkuat pelaksanaan HAM dalam Kovenan. Tindakan legislatif. Ya. Dia harus membuat dan menetapkan peraturan perundangan nasional untuk memperkuat pelaksanaan HAM dalam Kovenan. Kemudian adalah jaminan pemberian bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi selain membuat peraturan perundangan untuk memperkuat HAM, juga negara pihak peserta Kovenan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan bantuan hukum kepada warga negara yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah jaminan memberikan hak persamaan bagi pria dan wanita dalam menikmati hak sipil dan politik. Ya, jaminan memberikan hak persamaan bagi pria dan wanita dalam menikmati hak sipil dan politik. Tetapi juga hak negara pihak Kovenan melakukan pengurangan terhadap pelaksanaan Kovenan. Jadi bisa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan, tetapi harus ada syaratnya. Hak pengurangan terhadap pelaksanaan Kovenan syaratnya yang pertama adanya keadaan darurat yang diumumkan secara resmi. Jadi harus adanya keadaan darurat. Misalnya seperti peristiwa sekarang dengan adanya penularan COVID-19, itu ada pengurangan terhadap pelaksanaan dari HAM yang diatur di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Misalnya kebebasan untuk beribadah, ya, itu kemudian harus dikurangi karena adanya keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh Badan Internasional, Organisasi Kesehatan Sedunia maupun pemerintah dari setiap negara, untuk supaya tidak boleh berkumpul bersama guna memutus mata rantai penyaluran COVID-19. Ini pengurangan HAM, tetapi itu dibenarkan oleh hukum, ya, karena adanya keadaan darurat yang diumumkan secara resmi. Tidak bertentangan dengan kewajiban lain menurut hukum internasional, tidak didasari diskriminasi berdasarkan sara. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam pengurangan pelaksanaan HAM, ya, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian harus memberitahukan kepada negara peserta melalui Sekjen PBB, ya,
seperti COVID-19 tidak perlu diberitahu juga dunia tahu. Ya. Karena ini adalah masalah dunia. Hal yang ketiga yang dimuat, yang pertama adalah prinsip pengembangan HAM, ya. Dan yang kedua itu adalah jaminan penghormatan terhadap HAM. Yang ketiga adalah jaminan hak asasi yang dilindungi. Hak-hak asasi apa saja yang dilindungi dalam hak sipil dan politik? Ada dua, yaitu hak sipil dan politik yang dijamin untuk dilindungi. Hak-hak mana saja di dalam Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang masuk kategori hak sipil, dan hak-hak mana saja yang masuk dalam kategori hak politik, itu tugas yang kedua, soal yang kedua yang harus mahasiswa kerjakan. Ya. Kemudian ada pembentukan Komite Hak Asasi Manusia yang dimuat di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966. Ya. Nah, Komite Hak Asasi Manusia itu keanggotaannya terdiri dari 18 anggota yang berasal dari warga negara pihak Kovenan, berwatak luhur, diakui kemampuan di bidang HAM dan hukum. Jadi Komite Hak Asasi Manusia ini dibentuk, ya, keanggotaannya itu 18 anggota yang berasal dari warga negara pihak Kovenan, berwatak luhur, diakui kemampuan di bidang HAM dan hukum. Ya. Pemilihan keanggotaan diawali dengan pengajuan calon oleh setiap negara pihak, tidak lebih dari 2 calon kewarganegaraan dari negara tersebut kepada Sekjen PBB. Dan Sekjen PBB membuat daftar calon menurut abjad, kemudian dikirimkan kepada negara-negara pihak paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pemilihan. Ya, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis dan rahasia di markas besar PBB, asalkan dihadiri 2/3 negara pihak perjanjian. Jadi negara pihak yang mengirimkan warga negaranya untuk ikut dalam seleksi dan pemilihan di Sekjen PBB untuk menjadi anggota Komite Hak Asasi Manusia. Masa jabatan, ya, masa jabatan Komite Hak Asasi Manusia adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali jika ia dicalonkan kembali oleh negaranya. Kemudian pejabat Komite HAM akan dipilih sendiri oleh anggota komite untuk masa jabatan 2 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Jadi setelah anggota itu terpilih, anggota Komite HAM itu terpilih, maka anggota HAM itu akan memilih pejabatnya, ketua komite, ya, vice presiden dan vice presiden itu dipilih sendiri oleh anggota Komite HAM. Tugas Komite HAM adalah mengawasi pelaksanaan HAM. Ya. Tugas Komite HAM adalah mengawasi pelaksanaan HAM yang dilindungi oleh Kovenan. Ya. Karena itu setiap negara pihak wajib melaporkan setiap tindakan yang diambil untuk jaminan perlindungan HAM setiap 1 tahun dan saat diminta oleh komite. Jadi mengawasi. Karena mengawasi, maka negara pihak peserta perjanjian dari atau pihak Kovenan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tentang adanya pelanggaran HAM yang terjadi di salah satu negara pihak. Ya. Pengaduan ini selanjutnya akan diproses oleh Sekjen PBB, ya, dengan diajukan kepada Komite HAM untuk dilakukan proses. Ya, jadi pengajuan kepada Sekjen, Sekjen melanjutkannya kepada Komite Hak Asasi Manusia. Nah, itu tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik. Yang berikut kita lihat Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966. Substansinya itu
juga memuat prinsip pengembangan dan perlindungan HAM sama prinsip pengembangan dan perlindungan HAM dari Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ini juga prinsip hak menentukan nasib sendiri, ya, yaitu bagi setiap bangsa sebagai dasar untuk menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budayanya, sama dengan prinsip pengembangan dan perlindungan HAM dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kemudian jaminan penghormatan dan perlindungan HAM sama yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu harus mengambil tindakan legislatif untuk memperkuat jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, jaminan pemberian bantuan hukum kepada setiap orang, dan jaminan persamaan laki-laki dan perempuan di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian jaminan HAM yang dilindungi itu meliputi 3, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nanti para mahasiswa dapat melihat dalam konvensi Kovenan Internasional ini hak-hak mana saja yang termasuk dalam hak ekonomi, hak mana saja yang termasuk sosial, hak sosial, dan hak mana saja yang termasuk dalam hak budaya. Ya, nah ini ada tugas, ada tes formatif, ada 3 nomor. Mungkin kurang terang, saya rubah warnanya. Ya, ada 3 soal, ya, ada 3 soal yang menjadi tes formatif, ya, tes formatif bagi saudara-saudara mahasiswa. Yang pertama, soal pertama, klasifikasikan hak-hak asasi manakah dari 28 hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sumbernya mahasiswa dapat dilihat dari Deklarasi Universal HAM 1948, ada 28 hak di situ. Hak mana saja yang termasuk hak sipil, hak mana saja termasuk hak politik, hak mana saja termasuk hak ekonomi, sosial, dan hak mana saja termasuk hak budaya. Kemudian kedua, klasifikasikan hak asasi mana saja yang termasuk hak sipil dan hak asasi mana yang termasuk hak politik dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik 1962. Jadi nomor 1 tadi dilihat, mahasiswa dapat melihat pada Deklarasi Universal HAM 1948. Soal kedua itu mahasiswa dapat mengklasifikasikannya dengan melihat pada Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966. Soal yang ketiga, klasifikasikan hak-hak asasi manusia mana saja yang termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966. Nah, jawaban dari soal-soal ini sebenarnya ada dalam buku saya, ya. Buku saya berjudul Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Nasional Indonesia. Mahasiswa dapat menemukan buku tersebut, ya, buku hasil karangan dan terbitan saya. Mahasiswa dapat perolehnya di Perpustakaan Nasional atau di Perpustakaan Universitas Kristen Artawacana. Ya, demikian, ya, kuliah hari ini materi ketiga. Harapan mahasiswa dapat mengikuti sampai selesai dan juga tugas-tugas ini dapat dikerjakan. Demikian kuliah hari ini, dan atas perhatian